kalau di ini susu kental, susu begini saya kasih minum semenjak ini pi sakit karena sebelumnya dia ASI pak, ASI cuman kecelakaan itu habis kecelakaan nggak bisa medis saya kasih ASI karena ada yang masuk di mulutnya dia kaget. Halo teman-teman, ayo kita like. Udah like apa? Udah like ya share. Terus apa? Terus subscribe channel Peduli Duafa, channel YouTube Peduli Duafa. Asik. Channel Peduli Duafa, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa, tinggal di Jalan Dentata 3, Lorong 4, Makassar. Saya ibu dari 3 anak dan suami saya bekerja. Dan suami saya bekerja sebagai driver ojek online. Sehari-hari itu kalau bisa dicerita pak, kalau anak itu ya dikasih cukup-cukup saja, dari keadaan beli beras seliter sehari-hari untuk makan anak, susu juga, dan popoknya sehari-hari dibelikan 1 biji. Kalau untuk dibeli banyak itu uang tidak cukup, jadi harus diatur-atur saja pak keuangan sebisanya, kasihan. Kalau pendapatan suami itu ndak bisa untuk, belum lagi BPJS-nya karena anak saya BPJS prabayar, belum ada bantuan dari pemerintah KIS seperti itu. Sebelumnya anakku ini normal pak, dulu dia normal, tapi umur 10 bulan terjadi kecelakaan. Pas saya ayun dia jatuh dari ayun, terus lehernya terjerat tali ayunan pak. Pas terjerat itu badan sudah membiru, saya kira dia sudah meninggal, tapi tiba-tiba ada kejang, jadi saya bawa lari ke rumah sakit haji nggak bisa tolong, menyerah, jadi dirujuklah ke rumah sakit Wahidin. Di Wahidin dimasukkan ke picu, dan sampai sekarang waktu anak saya jatuh umur 10 bulan itu sampai sekarang sudah tidak bisa apa-apa. Yang tadinya sudah bisa jalan, tapi tiba-tiba langsung tidak bisa apa-apa pak, langsung ini lumpuh lah semuanya, satu badan. Terus kejadiannya itu tahun berapa, bulan berapa? Kalau bulannya saya kurang lupa, ini saya tidak ingat nih pak, tapi pas umur 10 bulan waktu jatuhnya itu umur 10 bulan, terus sekarang umurnya sudah 5 tahun lebih dan belum bisa apa-apa. Ngobrol nggak bisa? Nggak bisa. Jalan Nggak bisa, melihat juga penglihatannya terganggu, terus cuman bisa mendengar. Oh jadi ini matanya nggak tahu siapa yang di sampingnya begitu? Iya, dari suara saja dia kenal, dari suara. Sakit hati pak, karena dulu kan dia normal, kita tidak tahu masa depannya langsung seperti ini pak. Yang tadinya tidak disangka-sangka pak kecelakaannya, kita tidak mau, kita tidak harapkan, tapi mau diapa Tuhan, mungkin kasih cobaan dulu seperti ini. Namanya adik siapa? Namanya Alif. Terus Alif anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Terus kakaknya sekarang sekolah kelas? Belum ada yang sekolah. Oh belum ada? Iya, yang kakaknya yang tua sempat TK tapi berhenti karena begitu SPP-nya mahal. SPP-nya Terus itu, yang bungsu? bungsu baru 2 tahunan lebih. Kan saya bawa cuman terapi saja.
Saya bawa terapi gara-gara pandemi ini, terapinya jadi terbengkalai nih, jadi 1 minggu sekali dibawa. Mau dihitung keseluruhan itu 200.000 satu hari, tapi belum lagi kayak potongan-potongannya begitu. Kalau dari Grab saja tidak mengerti bagaimana, jadi yang dia bawa pulang itu 100.000 sebegitu. Kalau di ini susu kental, susu begini saya kasih minum semenjak ini sakit, karena sebelumnya dia ASI Pak, ASI. Cuman kecelakaan itu, habis kecelakaan nggak bisa saya kasih ASI karena ada yang masuk di mulutnya, dia kaget langsung menggigit. Jadi saya kasih minum ini susu begini. Kalau ada uang saya belikan yang Tapi kaleng. setahu saya Bu, ini bukan susu. Gula sih. Iya. Tapi mau di apa Pak? Dibawa terapi. Saya bawa terapi, jadi naik motor nih sama bapaknya. Biasa kalau ini dibawa ndak keluar ini bapaknya, 1 hari tidak ada nih penghasilan dipakai untuk besok. Jadi biasa ini pinjam di tetangga atau mama saya minta. Kalau bapaknya ndak keluar 1 hari karena diandalkan per hari bisa aja kasih. Kalau ini dibawa ndak keluar nih bapaknya. Kalau kencing nggak bisa ngomong, jadi pakai popok sih. Bilang ada harapan buat sembuh, tapi maksudnya harus rajin dibawa Pak. Ada tidak target berapa kali terapi, terus ada kelihatan kemajuan begitu? Dari ini tergantung dari anaknya katanya, karena masing-masing anak beda penerimaannya. Apalagi Alif, dia masih ada kejang. Setiap bangun tidur kejang. Jadi kalau saya sudah urut agak lemas kan semua kaku Pak, tangannya seperti ini. Jadi kalau saya sudah urut agak lemas, kapan bangun tidur sebentar kejang kaku lagi. Itu memang dari sananya tuh kejangnya itu atau memang tiap bangun tidur memang disertai dengan kejang, atau respect gitu kejangnya? Kalau dari dokter katanya bilang gerakan CP-nya, refleks gerakan serebralnya, disertai dengan epilepsi diagnosanya. Iya, memang ada epilepsi. Jam berapa Bu? Kalau suamiku 2:30 sore keluar nih Pak, terus jam 4 subuh baru pulang. Biasa juga jam 6 subuh. Jadi pas ada di rumah jam-jam berapa biasa? Iya, pagi biasa. Pagi tidur, nanti siang bangun jam 1 begitu, baru siap-siap mau berangkat. Bu, ini ada titipan dari PPPD Harapan buat adik Alif 500.000. Bisa kita buka dulu isinya. Hitung Ki. 500 Bu. Semoga bermanfaat. Iya, terima kasih banyak dari Alif. Ya, semoga bisa belikan kebutuhannya Alif. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa mantap. Peduli Duafa.